Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Al-Husna, Masjid Agung, Jawa Tengah. Inilah Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang kaum muslim pendengar setia Radio Dais. Bagaimana kabarnya untuk kesempatan kali ini Senin 6 Juni 2022 kaum muslim ya. Semoga seluruh pendengar Radio Dais pastinya dalam keadaan sehat walafiat ya. Karena cuaca juga mendukung untuk istirahat gitu ya. Semarang lagi adem, lagi mendung, tapi tetap harus semangat karena hari Senin saatnya komunitas bersuara hadir untuk Anda. Sampai pukul 11 nanti bersama Eva di studio dan juga ada narasumber yaitu Mas Andi Setiana ya. Setiono, Mbak. Setiono ya, yang insya Allah akan menemani Anda kaum muslim di program komunitas bersuara. Kita sapa dulu Mas Andi yang sudah hadir di studio. Bagaimana kabarnya hari ini? Perjalanan dari Mijen tadi gimana Mas? Lancar ya? Alhamdulillah Mbak, dari Mijen lancar. Cuman agak berhenti-berhenti. Agak berhenti-berhenti. Karena memang jam-jam sibuk ya Mas Jam ya? sibuk betul Mbak. Iya, Mas Andi bisa mendekat sedikit ke mikrofon ya? Oke. Nah suaranya biar masuk nih. Nah Mas Andi Setiono ini insya Allah akan berbagi untuk kaum muslim tentang sahabat mata yang dulu pernah siaran di Dais, lama gak siaran, sekarang bisa mengudara kembali. Gimana nih perasaannya Mas Andi? Alhamdulillah Mbak. Kangen-kangen gimana di sini? Udah lama banget ya gak siaran di Udah Dais? 10 tahun Mbak. 10 tahun gitu ya. Waktu itu Eva masih anak baru berarti ya. Anak baru ya, masih unyu-unyu ya. Nah Mas Andi ini nanti akan berbagi tentang Pondok Pesantren Sahabat Mata 1. Untuk kaum muslim yang masih penasaran, Pondok Pesantren Sahabat Mata 1 apa sih Mas Andi? Oke, jadi Pondok Pesantren Sahabat Mata 1 ini adalah salah satu pondok yang kita rancang untuk seluruh penyandang disabilitas Mbak. Jadi all disability bahasa seperti itu. Jadi nanti Pondok Sahabat Mata 1 ini kita bisa melayani dari seluruh penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia, begitu. Oke, kenapa sih sahabat mata sampai peduli banget gitu loh Mas Andi bikin pondok pesantren untuk disabilitas yang notabene mungkin banyak orang yang malu untuk memunculkan kekurangan yang ada pada mungkin putra-putrinya, saudaranya gitu ya. Gini Mbak, satu pemikiran kami adalah kita sebagai seorang muslim gitu kan, kita berkewajiban untuk juga memikirkan kaum muslim yang lainnya juga. Nah, salah satunya adalah penyandang disabilitas. Karena kenapa? Karena kalau kita ya gak memikirkan yang penyandang disabilitas ini, terus siapa lagi gitu kan. Nah, kita ingin juga beramal soleh, juga kita ingin melakukan pengabdian juga kepada teman-teman kita yang disabilitas ini, untuk juga mari kita belajar bareng-bareng untuk mengenal dinul Islam, belajar tentang dinul Islam. Karena ini penting Mbak, karena kenapa? Karena teman-teman disabilitas ini dia cukup sulit ya, cukup susah untuk mendapatkan ilmu tentang dinul Islam ini. Dengan berbagai macam keterbatasan dia cukup sulit. Nah maka daripada itu kami ingin membantu mereka untuk bagaimana mereka bisa mempelajari dinul Islam secara baik dan benar. Begitu Mbak Eva. Sebelum ngobrol jauh tentang pondok ini, sedikit mengulik tentang sahabat mata dulu ya. Betul, Mbak. Nah, sahabat mata biasanya ada program apa aja sih Mas di sana untuk teman-teman yang mungkin sudah bergabung ya di sahabat mata, termasuk Mas Andi juga nih. Bergabung sejak kapan Mas di sahabat dari mata? Awal Mbak, dari awal 2008 ya iya, sampai betul, sekarang. sampai Ada sekarang. program apa aja Mas di sana Mas? Jadi kita ada program rutin, itu kegiatan kita rutin adalah seperti Radio Dais Mbak, kita juga ada radio juga, komunitas yang saat ini kita streaming juga. Kita pakai di Play Store itu ada juga Sam FM. Sedikit promo juga Mbak ya. Boleh. Jadi itu kegiatan sehari-hari. Kemudian juga kita ada belajar Quran Braille juga Mbak setiap harinya gitu. Nah belajar Quran Braille ini kita lakukan dua metode Mbak. Metode offline dalam arti belajar di tempat rumah sahabat namanya, yaitu pusat kegiatan kami di sana. Kemudian juga ada pembelajaran lewat online. Jadi kita teleponan dengan teman tunanetra yang seluruh Indonesia. Jadi ada dari Aceh, Sulawesi, Kalimantan gitu kan. Nah kita via WA atau lewat telepon seluler kita belajar untuk Quran Braille seperti itu. Kemudian kita juga belajar komputer bicara. Jadi bagaimana teman-teman ini
kita latih untuk berkomunikasi dengan non tunanetra, otomatis kan dengan bacaan, dengan tulisan gitu kan Mbak. Nah, kita membekali teman-teman ini keterampilan untuk komuter bicara. Kemudian juga kita mendampingi nih Mbak teman-teman atau adik-adik kita yang saat ini sekolah maupun kuliah yang ada di Kota Semarang ini. Begitu Mbak. Oke, ini yang menarik nih pendampingan untuk yang kuliah dan sekolah. Betul. Ini untuk saudara-saudara kita yang ada di sekolah umum ya biasanya. Betul, iya, Mbak. Apakah dari sekolah ini memang sedikit apa ini ya SDM-nya atau mungkin memang nggak ada ya untuk pendampingan, sehingga dari Sahabat Mata sendiri ini ada nih program pendampingan. Mungkin saya juga sering menerima share dari Pak Bas ya, betul. tentang apa peluang-peluang untuk jadi relawan ini. Betul. Jadi gini Mbak, pendampingan yang kita maksud itu adalah bagaimana kita ini ketika ada ujian gitu. Seperti saat ini kan ada ya adik kita udah di SMA Muhammadiyah 1 Semarang di Merican situ. Nah, mereka kan butuh bacain soal, butuh reader. Ya, kita biasanya memberikan kesempatan bagaimana teman-teman yang non tunanetra untuk membacakan adik-adik kita itu. Satu itu. Kedua lagi, kenapa kita butuh pendampingan? Karena jujur aja gitu kan, di Semarang ini fasilitas untuk pendidikan inklusi untuk teman-teman disabilitas itu masih kurang. Nah, maka daripada itu kita dari Sahabat Mata itu memberikan pendampingan baik untuk siswa atau mahasiswa itu, tapi juga kita memberikan pendampingan terhadap lembaga pendidikan, entah kampus, entah ke dosennya, entah ke akademisnya, entah ke pihak dari sekolahan tersebut gitu. Jadi pendampingan kita adalah kita memberikan juga wawasan juga Mbak kepada mereka bagaimana sih cara menangani teman-teman disabilitas khususnya tunanetra. Begitu. Kalau sejauh ini dari pihak sekolah biasanya menyerahkan kepada orang tua ini untuk pendampingnya, atau dari pihak sekolah juga sudah menyediakan tenaga Mas? Atau untuk relawan itu? Sementara ini untuk relawan dari Sahabat Mata Mbak yang bekerja sama dengan sekolahan tersebut. Jadi pihak sekolah syukur alhamdulillah sudah bisa menerima itu, bagi kami udah senang luar biasa Mbak. Jadi untuk urusan lainnya, untuk relawan dan macam-macam kita dari Sahabat Mata yang mengkoordinasikan. Begitu menarik ya Ko Muslim, ternyata ini ada sahabat mata yang peduli juga dengan sesamanya dan bisa membantu, apalagi ada yang butuh pendampingan ya Mas ya untuk putra-putrinya, ada tenaga atau relawan yang bisa membantu membacakan soal ketika ujian gitu ya, atau pendampingan membaca Al-Quran, komuter bicara. Ini Eva juga masih penasaran dengan program-programnya Sahabat Mata, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus kita ngobrol juga tentang pondok pesantrennya ya Mas ya, yang ternyata ini juga bisa jadi tempat saudara-saudara kita untuk menuntut ilmu agama juga di sana. Untuk usianya nih? Ya usianya juga minimal ini Mbak 13 minimal tahun. 13 tahun itu seusia kelas berapa ya? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Jangan sampai kan gini, karena SDM dari pengajar kemudian dari yang di pondok itu kan masih terbatas. Jadi jangan sampai anak di bawah usia itu juga masuk, dan nanti akhirnya ketika masuk dipaksakan tidak tertangani kan juga kasihan mereka. Jadi memang benar-benar bertanggung jawab. Jawab kita begitu. Untuk maksimal usianya. Maksimal kita nggak ada batasannya Mbak. Karena gini juga sih, banyak sekali sekarang itu teman-teman yang disabilitas itu adalah mereka dengan usia dewasa. Karena kecelakaan mungkin, karena apa gitu kan ya. Ini juga dalam hal ini kita juga memfasilitasi itu juga begitu. Ngobrolin tentang batasan usia yang bisa bergabung di pondok pesantren. Tadi ada minimal 13. Terus untuk yang usia lanjut berarti masih bisa ya Mas ya? Ya itu tergantung juga ya. Kalau 60 ke atas mungkin enggak ya. Belum tapi kalau usaha produktif ya Mbak, katakanlah maksimal mungkin 45 gitu masih bisa kita terima. Gitu. Seperti itu. Nah, ngomongin tentang disabilitas yang nanti yang bisa bergabung berarti semua bisa bergabung di situ. Semua bisa bergabung, semua disabilitas bisa bergabung. Jadi sudah ada mentor sesuai dengan jenis disabilitasnya. Betul. Bisa diceritakan dong salah satu mungkin dari disabilitas netra ini misal nanti di sana juga diasuh oleh disabilitas netra yang sudah berpengalaman atau oleh mentor-mentor baru yang mengerti cara melayani ataupun berbagi dengan disabilitas netra ini. Kombinasi Mbak. Jadi memang ada
yang nanti tutornya atau mentornya itu tunanetra, juga ada yang non tunanetra. Jadi nanti konsep pondok ini adalah bukan hanya sekedar belajar ilmu agama, juga nanti mereka belajar bagaimana sih untuk menjalankan kehidupan selanjutnya. Jadi ada konsep pemberdayaan juga di situ. Jadi begini misalnya, orang memikirkan gitu, orang atau berpikir gitu kan, tunanetra itu profesinya hanya pijat gitu kan. Kan ada yang berpikir seperti itu. Yang belum tahu seperti itu kan. Padahal tidak semuanya tunanetra juga bisa atau bakat jadi pijat. Misalnya nih, ada yang bakat mengajar, bakat juga untuk broadcasting seperti Mbak Eva ini juga kan. Terus ada yang bakat yang lainnya. Ya, ini nanti kita kembangkan mereka gitu kan. Sesuai dengan bakat dan minatnya mereka masing-masing. Jadi kita mencoba tidak memaksakan orang itu harus sesuai dengan keinginan ini gitu kan. Misalnya harus bekerja sebagai ini gitu. Kita enggak. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung dengan Sahabat Mata pasti punya potensi masing-masing nih. Boleh dong sharing Mas Andi beberapa teman yang sudah gabung dengan Sahabat Mata ini. Misal Mas Andi ini sekarang disabilitas netra, prestasi yang pernah didapatkan apa gitu Mas Andi? Oke, kalau prestasi saya pernah juga di olahraga Mbak. Di olahraga itu pernah juara 2 tenis meja untuk tunanetra itu tingkat Jateng DI juara 2 untuk olahraga. Itu nanti ke Paralympic Game itu ada. Kemudian teman-teman juga yang kuliah juga ada yang gomrot ada. Bahkan kuliah itu cuma 3 tahun 2 bulan. Karena karena saking cerdasnya kali Pak ya. Aduh, jangan ngomongin kuliah saya Pak. Trauma ya. Jadi pengen kuliah lagi nih. Terus juga ada yang PNS Mbak. PNS juga ada PNS di SD Jatisari di Mijen itu ada PNS teman tunanetra juga dia. Jadi ngajar di sana juga ada. Gitu. Jadi macam-macam teman-teman itu profesinya. Jadi tergantung minat dan bakatnya mereka, dan ketika mereka diberikan kesempatan, saya yakin itu kan potensi mereka pasti akan muncul dengan sendirinya. Dan gitu. Pastinya dengan pembekalan yang pas ya, sesuai dengan potensinya ya. Ada teman-teman juga yang akan membantu, terus tahu nih cara menyalurkannya kemana gitu. Nanti di situ juga pastinya diarahkan ya Mas ya. Pasti Mbak. Jadi memang rencana kita itu nanti setelah dari pondok kita bekali untuk bagaimana caranya mereka bekerja. Ketika dia keluar juga tetap kita dampingi begitu, karena bentuk pertanggungjawaban kita seperti itu gitu. Seperti itu. Yang ditemukan di masyarakat ini untuk saudara-saudara kita yang disabilitas itu, apakah mereka juga masih awam tentang bakat dan potensinya gitu Mas? Awam banget Mbak. Jadi mereka tuh berpikir ketika dia sudah mengalami sebuah disabilitas, apa sih yang bisa saya lakukan gitu kan. Nah makanya kita bantunya dengan cara apa? Kita ketemukan dengan sama-sama disabilitas, tetapi mereka sudah menemukan jati dirinya ya, seperti itu, menemukan potensi dirinya gitu kan. Nah setelah kita ketemukan, disitulah ada perbandingan. Oh yang sama-sama kayak aku aja nasibnya ternyata juga bisa. Disitulah nanti muncul semangat baru, wawasan tentang kedisabilitasan baru nih, dan insya Allah nanti mereka pun bisa semangat untuk kehidupan selanjutnya begitu. Jadi disabilitas bukan akhir dari segalanya. Betul. Seperti yang kemarin disampaikan salah satu peserta ya saat MPD ya, ternyata di balik kekurangan banyak loh kelebihannya. Betul Mbak, betul sekali. Iya, kemarin ada Mas Karisma yang ternyata keren banget untuk bermain musik ya, dan hafal berapa ratus lagu, berapa ribu lagu itu ya, kelihatannya itu kan luar biasa itu. Aduh, Eva besok hari apa mungkin gak lupa ini ya. Aku aja satu belum tentu Mbak. Nah Mas Andi, tentang pondok pesantren di Sahabat Mata ini sendiri ini nanti insya Allah untuk pendaftaran masyarakat Kota Semarang aja, atau yang mungkin sekarang lagi streamingan Radio Dais ya, karena Radio Dais ada aplikasi DSP-nya, boleh bergabung juga nih ke Semarang dengan pondok pesantren Sahabat Mata. Boleh Mbak, se-Indonesia kita welcome, bahkan kalau ada luar Indonesia pun kita juga welcome. Selama nanti kita siapkan dulu untuk SDM dari pengajarnya semacam-macamnya, nanti ketika sudah kita open untuk rekrutmen santri akan kita publish untuk umum gitu. Pendaftarannya kemana nih Mas Andi? Ya nanti ada Mbak
ada nomornya sih. Nanti akhir aja ya. Kita buat penasaran Ya, dulu penasaran nih dulu ya. ya. Nah, untuk nanti pengajar di sana boleh dong dibisikin ada siapa aja yang mungkin bisa berbagi ilmunya di sana. Ya, jadi yang jelas ada untuk yang tunanetra Quran berat ada Mas Sofyan. Mungkin Mbak Eva juga udah tahu gitu kan. Oke, Juga ada tahu Pak banget. ada Pak Basuki juga Iya. yang pengalaman di motivasinya teman-teman disabilitas gitu kan. Terus juga ada insya Allah Bunin ya untuk Oke. rungunya gitu kan, Bu Puas Ningsih gitu kan. Insya Allah orang berkompeten semuanya di Oke. bidangnya begitu. Nah, dan semua itu juga sudah bersyukur semua ya. Betul. Ternyata Allah menitipkan bakat-bakat yang luar biasa dan nanti akan bertemu dengan orang-orang yang memang kompeten di Kompeten di bidangnya. bidangnya. Pondok Oke. Pesantren Sahabat Mata Satu. Sedikit lagi nih cerita tentang Pondok Pesantren Sahabat Mata Satu. Kenapa ada angka 1 nih, Mas? Karena rencana ada 2 Mbak. Oke. Jadi kita sudah menyiapkan lahan tanah gitu kan di 2 tempat. Yang pertama di Kota Semarang yang sekitar Jatibarang itu, Waduk Jatibarang itu. Yang kedua di daerah Boja. Boja. Ikutnya di Kabupaten Kendal. Nah, jadi 2 konsep. Yang pertama yang di Semarang itu untuk all disability. Nah, rencana yang untuk di Kendal Boja itu khusus tunanetra. Begitu. Nanti rencananya begitu ke depannya gitu kan. Nah, makanya ini tahap yang satu ini masih kita bangun, Mbak. Masih kita bangun, insya Allah ya targetnya tahun ini kita bisa selesai gitu kan. Ya kita masih juga membuka kesempatan nih untuk kaum muslimin yang ingin serta partisipasi dalam pembangunan Pondok Sahabat Mata Satu, kita masih welcome gitu Mbak Eva. Jadi untuk pendengar Radio Dais nih ya yang sedang menyimak komunitas bersuara di kesempatan kali ini dibuka kesempatan untuk Anda yang ingin berbagi ya menjadi dermawan ya di Pondok Pesantren Sahabat Mata Satu, masih dibuka sekali kesempatannya ya Mas Iya, Andi betul. ya. Nanti kemana akan diinformasikan kembali ya. Iya, Berbaginya gitu. kemana? Atau kalau mau lihat-lihat langsung pondoknya ke sana bisa ya? Bisa Mbak, bisa. Oke, ancar-ancarnya lewat mana nih? Kalau Kalau dari MAJT Sema- gitu ya. Oh, dari MAJT itu lewatnya ya Manyaran ya. Manyaran. Naik ke Jatibarang itu nanti di pinggir jalan kiri jalan ya. Dari sini itu ada pelangnya kok itu kok. Ada tulisan Pondok Sahabat Mata Satu gitu. Oke. Kiri jalan gitu. Sebelum Palapa persis. Sebelum gitu. Palapa persis. Oke. Nah, untuk Anda yang masih penasaran nanti juga bisa kontak-kontakan ya Iya. dengan narahubung dari Sahabat Mata Betul. gitu ya. Nah, selain Mas Andi di Sahabat Mata ada siapa aja sih Mas Andi? Sekarang mungkin ada 10 orang Mbak sekarang di sana Banyak Mbak. ya. Oh, banyak. Yang banyak itu ceweknya itu ada berapa ya? Ada 6. Dari 7 sekarang. Ada 7. Ceweknya dari berbagai daerah, ada dari Jawa Timur, ada dari Jawa Tengah itu terjauh itu Batang ya. Jawa Timur itu Pacitan. Itu juga ada, kemudian dari Jepara juga ada, dari Boyolali juga ada gitu. Campur Mbak di sana Mbak sekarang. Oke, tapi dengan lokasi yang berbeda ya. Cewek sama cowok jelas dong. Bahaya kan gak beda. Nah, untuk Anda kaum muslimin Sahabat Mata juga ada beberapa pelatihan-pelatihan yang diberikan ya untuk anggota yang sudah bergabung, begitu juga nanti dengan Pondok Pesantren Sahabat Mata Satu ini. Sayang ini belum bisa ngobrol sama Pak Bas juga ya. Oke. Soalnya kita ini Mbak jadwalnya tabrakan semua ini. Alhamdulillah banyak agenda. Banyak agenda Banyak gitu. silaturahim, banyak Banyak. rezeki. Amin. Amin. Boleh dong ada tambahan lagi Mas Adi tentang Pondok Pesantren Sahabat Mata Satu, silahkan. Jadi Pondok Sahabat Mata Satu ini tadi sudah disampaikan bahwa kita kepingin konsepnya ini all disability. Satu itu. Kedua lagi kita konsepnya adalah pemberdayaan. Ini di Indonesia bahkan kita sempat Mbak rencana kita itu ingin studi banding. Tapi nggak ada yang pondok yang konsepnya pemberdayaan ini khusus all disability nggak ada. Oke. Nah berarti ini Sahabat Mata ini satu-satunya yang memiliki pondok Sahabat Mata yang all disability yang memiliki konsep pemberdayaan. Oke. Nah, jadi nanti kita latih yang rungu gitu kan. Ada pelatihan biasanya kan mereka ada profesi cuci motor, cuci mobil gitu ya, Mbak. Oke. Nah, nanti kita latih di sana. Kemudian yang daksa ingin berketerampilan apa gitu. Nanti juga kita latih di sana. Jadi mereka keluar dari pondok itu juga mereka siap untuk kerja dan mencari nafkah untuk
dirinya sendiri gitu Mbak. Oke, itu nanti kan harapannya ya setelah bergabung di Pondok Pesantren Sahabat Mata 1. Nah, untuk memulai harapan nih masih ada bibit-bibit yang harus dimunculkan dulu dari setiap orangnya. Ada nggak sih Mas beberapa teman-teman disabilitas, aduh mau gabung ke pondok, nanti ada pemberdayaan, aku bisa nggak sih gitu? Bisa sih Mbak. Jadi paling nggak dari nanti rencana konsep kita itu setiap jenis disabilitas kita tawarkan apa yang bisa mereka lakukan untuk belajar di pondok tersebut gitu. Jadi mereka udah ancang-ancang, oh aku kepengen ini gitu kan, kelihatannya aku bisa deh kayak gini gitu kan. Ya kalau misalnya mereka mampu, bisa dan ada potensi di dirinya untuk melakukan hal yang kita tawarkan, ya nanti monggo aja gitu kan. Silahkan daftar di narah hubungnya Pondok Sahabat Mata gitu. Tapi nanti ketika kita sudah open recruitment gitu. Oke, seperti itu. Jadi setiap teman-teman disabilitas pasti punya ketertarikan tersendiri ya. Betul. Untuk tiap potensinya. Ada nggak sih yang merasa aku kelihatannya nggak mampu nih bergabung di pondok pesantren ataupun Sahabat Mata karena aduh dari pihak keluarga juga nggak support gitu loh. Nah ini salah satu metode kita Mbak untuk pendekatan terhadap teman-teman disabilitas. Salah satu bentuk pendampingan kita adalah pendampingan secara mental. Jadi ada cara kita, yaitu biasanya kita datangin ke rumah mereka. Jadi kita menyiapkan, memotivasi untuk yang teman yang mengalami disabilitas maupun keluarganya. Jadi kita pernah mendatangi bahkan sampai ke Jepara pernah. Jadi gini, ketika anak ini udah siap menerima keadaan diri dia untuk mau belajar juga di Sahabat Mata, terkadang juga orang tuanya juga keluarganya juga susah. Nanti kamu gimana di sana, gimana di sana, gitu kan? Kekhawatiran yang berlebihan. Padahal itu kan sebenarnya kekhawatiran itu betul sih bagus. Cuman ketika berlebihan kan akhirnya menghambat daripada anak ini sendiri untuk kemajuan anak ini sendiri. Harusnya umur sekian mereka bisa melakukan sesuatu, tapi karena saking kasihannya, saking sayangnya gitu kan, jadi terhambat untuk anak ini bisa produktif gitu. Nah kita pendampingnya selain ke anak ini juga ke keluarganya Mbak gitu. Kita juga tadi itu metode kita juga pembelajaran tidak harus offline, tapi online pun juga bisa gitu. Lebih sulit mana nih meyakinkan anaknya atau orang tuanya? Sama-sama sulit untuk Mbak. Bisa ayo bergabung nanti di sana mendapatkan pemberdayaan, pelajaran, pengalaman yang lebih gitu loh. Sama-sama sulit Mbak. Jadi gini, ada juga kan gini penyandang disabilitas yang dia kecelakaan udah dewasa sama yang dari kecil. Nah yang dari dewasa ini yang luar biasa, kita benar-benar meyakinkan bahwa dia juga masih bisa eksis, dia juga masih bisa berbuat untuk orang lain. Ini yang kadang susah. Ya biasanya ketika kita menemukan kasus seperti itu, kita juga mendatangkan yang sama-sama disabilitas tapi udah dewasa. Misalnya kayak di kita kenal Pak Basuki kan udah dewasa tunanetranya gitu kan. Kemudian saya gitu kan. Jadi kita pernah merasakan di titik di mana kita benar-benar tidak ada hambatan, tidak ada keterbatasan sama sekali. Nah, ada perbandingan di situ. Ya, ketika mereka kita motivasi, oh ternyata juga ada yang nasibnya seperti saya gitu kan. Baru mereka bisa move on dari peristiwa yang pernah dialami seperti itu Mbak. Jadi harus ada perbandingan terus cerita dari teman-teman disabilitas juga biar lebih terbuka lagi. Betul. Terus kalau sudah terbuka dia langsung mau bergabung atau nanti dulu deh saya mau istirahat dulu nih? Nah, ada dua Mbak. Ada dua ketika semangatnya saya mau ke sana Pak gitu kan. Saya mau ke sana Mas gitu kan. Tapi orang tua entar dulu toh, kamu kan gini. Nah, ada keluarga entar dulu gini ya. Makanya daripada itu biasanya juga mereka dari keluarga itu kita persilahkan untuk main ke Sahabat Mata. Bagaimana mereka juga bisa mengenal teman-teman, aktivitas teman-teman bagaimana gitu kan. Insya Allah ketika mereka mengetahui aktivitas teman-teman ternyata juga bisa seperti ini ya, bisa seperti itu ya gitu kan. Mereka lebih sedikit terbuka gitu. Jadi tetap ada nih ya impian cita-cita di depan yang harus tetap diperjuangkan. Betul Mbak, betul. Hidup ini tetap eksis. Gitu. Ini bukan promo provider ya ini ya. Ya, tapi eksis ya bukan pakai A ya. Bukan pakai A.